Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini aku mau sedikit sharing atau berbagi cerita terkait pengalaman umroh aku dengan suami dan anakku. Masya Allah, bertepatan di tanggal 26 Desember itu 1 tahunnya Abang Fatih. Dan aku dengan suami memutuskan untuk berangkat ibadah umroh di momen yang spesial. Ini bisa dibilang momen yang paling berharga ya. Untuk pertama kalinya gue menginjakkan kaki gue di Tanah Suci. Yang memang kebetulan gue niatnya sekalian untuk hadiah ulang tahun anak gue. Sekaligus kita pengen ibadah umroh dan sesuai memang dengan apa yang kita cita-citakan dari dulu ya. Kita pengen keluarga kecil kita bareng sama El bisa bertiga umroh bareng di Tanah Suci. Waktu aku umroh sama anakku sebelum sama suami, jadi di sana tuh aku berdoa mudah-mudahan aku bisa kembali lagi umroh, bisa kembali lagi beribadah, menginjakan kaki di rumahnya Allah bersama anak dan suamiku. Masya Allah, ternyata Allah baik banget mengabulkan doaku itu. Jadi pas bertepatan harapan dan doaku di momen ulang tahun anakku, pengen umroh bertiga dan ternyata Allah ijabah. Pas tanggal 26 itu kayak misal mau sore atau malam kita udah di Tanah Haram gitu. Pas itu kalau nggak salah kita ke Madinah dulu, jadi pas tanggal 26 itu sore kita udah sampai Madinah. Jadi momen Abang Fatih ulang tahunnya tuh masih dapat. Seru deh, pokoknya banyak momen-momen yang Masya Allah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Buat aku sih ini adalah momen yang luar biasa yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Oke, salah satu tempat yang ngebuat gue berkesan di perjalanan spiritual gue adalah salah satunya Raudhah ya. Raudhah itu adalah tempat yang dipimpinkan umat muslim di dunia, di mana itu adalah makam Rasulullah. Kenapa Raudhah? Karena itu adalah area di mana perjalanan dari kamar Rasul, dari rumah Rasulullah menuju mimbarnya, itulah area Raudhah. Dan di makam itu ada 3 makam ya. Uniknya di sana itu untuk bisa Raudhah, bisa ke Raudhah itu kita harus ngantri guys. Jadi kita harus ada izin di H-1 sebelumnya. Tapi masya Allahnya ya, kita biasa di sana cuma 15 menit untuk sholat sunnah dan lain-lain. Tapi kebetulan kita nunggu lama, dikasih apa ya? Dikasih bonus lah gitu ibaratnya. Dimana kita nunggu dari jam 2 sampai jam 3, kita 15 menit. Ternyata azan asar. Akhirnya kita dapat tambahan lagi nih. Dapat extra time lah ibaratnya gitu untuk asar di sana. Jadi kurang lebih kita sekitar hampir setengah jam lah di Raudhah gitu. Dan yang membuat gue paling sedih itu adalah ketika kita berpisah menuju keluar dari Raudhah. Itu yang membuat gue ya ampun, ini gue harus meninggalkan sosok tauladan, sosok yang begitu mulia di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia, khususnya umat Islam gitu ya. Dan lalu tidak hanya di Raudhah ya, banyak sih hal-hal yang tempat-tempat yang gue kunjungin. Salah satunya di Jabal Rahmah, tapi di Jabal Nur gue belum sempat main ya, karena belum sempat datang ke sana. Jabal Nur itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad baginda Rasul menerima wahyu untuk pertama kalinya di usia 40 tahun. Jadi saat itu di Jabal Nur ini Nabi Muhammad itu saat itu lagi seperti biasa menenangkan diri. Datanglah malaikat Jibril yang lalu memerintah Rasul untuk membaca Iqra. Rasul bilang ana ma bikhori. Saya nggak bisa baca gitu. Tapi disuruh ketiga kali Iqra, akhirnya Rasul bisa baca. Itu salah satu tempat yang menjadi favorit orang untuk sholat di sana. Tapi gue belum sempat, mungkin nanti next insya Allah gue akan ke sana. Banyak sih momen orang kan pernah bilang di sana adalah tempat di mana ketika kita melakukan sesuatu kita akan mendapatkan
ganjarannya secara instan gitu ya. Dan gue pernah ngedapetin hal ini, dimana di hari keberapa gitu ya, kita habis belanja. Mirip orang mana? Habis belanja pulang sekitar jam 11, itu kan banyak barang bawaan ya. Terus ternyata istri gue lupa bawa akses card hotel gitu kan. Nah otomatis gue harus ke bawah untuk minta akses card lagi gitu. Yang mana kamar kita kan lumayan tinggi saat itu, jadi ya lumayan cukup melelahkan lah kalau ketika gara-gara kita kelupaan terus kita harus ke bawah lagi minta kartu untuk membuka pintu doang gitu kan. Oke, akhirnya gue turun ke bawah, gue urus kartu hotel, kita buka aman kita malam itu ya. Besoknya kita keluar mau sarapan gitu ya, sekitar jam 10 jam 11, yang mana kartu hotel itu harusnya masih berfungsi, karena pasti 1 kali 24 jam kan itu kartu hotel berfungsinya. Tapi pas begitu kita naik, gue cuma bilang begini ke istri gue saat itu. Sayang, gue bercandain kan, sayang, lupa lagi dong kartunya gitu. Gue bilang begitu, lupa lagi dong kartunya. Dia nggak lupa sama kartunya, dia bawa kartunya. Tapi begitu kita tap, nggak bisa kartunya. Aduh, gue langsung istighfar saat itu. Aduh, astagfirullahaladzim, gue bilang waktu itu. Berarti gue harus turun lagi dong. Ini gara-gara gue takabur nih, sombong nih gue kan. Pas gue mau turun, gue istighfar nih. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Lewat siapa? Room service-nya gitu. Room service-nya lewat. Gue bilang, Mas, saya minta tolong gitu. Ada nggak, pakai bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris ala-ala gitu kan. Ada kartu nggak? Kartu saya hilang. Kartu saya ketinggalan gitu. Saya bilang awalnya dia nggak mau ngasih. Akhirnya setelah saya jelasin, saya minta tolong, dikasih sama dia. Itulah balasan ganjaran kontan ya terhadap sifat takabur gitu. Jadi memang di sana kita memang harus menghindari omongan-omongan yang tidak baik gitu. Tapi ada satu hal yang menarik lagi ya, yang tidak banyak orang tahu. Di mana HP gue tuh sebenarnya sempat hilang, salah satu dari HP gue. Di mana satu HP itu yang menyimpan lebih banyak data dibanding HP satunya. Banyak nomor-nomor orang, file-file penting, dokumen ya nomor-nomor partner lah gitu dan sebagainya lah ya. Itu hilang teman-teman. Abis gue sarapan, gue lupa, mungkin jatuh kali ya di bawah. Terus gue coba cari pakai Find My Phone. Ketemu, dia lokasinya ada di sana, Al Abraj gitu. Kebetulan kita memang di Zamzam Tower kan tinggalnya, di Al Abraj. Terus gue coba untuk call berkali-kali tapi nggak diangkat. Ya gue harap kan mungkin karena iCloud kita connect dari satu handphone ke handphone lainnya. Biasa kan ada tuh tulisannya me gitu kan, me or Bilar gitu kan. Otomatis si penerima telepon akan tahu bahwa yang nelpon ini gua gitu, si pemilik HP-nya. Tapi nggak diangkat-angkat. Gue coba cari ke bawah, gue minta tolong. Kebetulan kita memang bareng sama Abah Subki kan selama di sana. Kita coba cari sesuai dengan titiknya, tetap nggak ketemu. Terus nggak lama gue kita biarin. Itu handphonenya bergerak mulu. Udah keluar area hotel lah gitu kan. Wah, di situ gue masih belum bisa menerima ya, karena bukan soal handphonenya yang bisa dibeli, tapi data-data penting itu loh. Karena kebetulan gue belum sempat backup iCloud. Lalu hari pertama gue lewatin, hari kedua gue berdoa mudah-mudahan bisa handphonenya balik. Ini kan tanah suci gitu, jangan sampai hilang. Tapi di hati gue saat gue berdoa, gue belum ada rasa ikhlas, gue belum redo gitu. Gue coba telepon berkali-kali, tetap nggak diangkat. Di hari ketiga nih, menarik ini, saat kita perjalanan ke Jabal Rahmah. Di situ, gue bilang sama istri gue, sayang, nanti kita beli HP lagi deh. Ya udah deh, nggak apa-apa, ikhlasin aja yang kemarin mah. Kan kita bisa minta handphone, bisa minta nomor orangnya lagi gitu kalau ketemu gitu. Terus bisa DM-in nomor orang-orang yang penting atau relasi-relasi yang penting gitu kan. Ya udah gue coba ikhlasin, udah gue ridho nih gitu untuk ngiklasin HP-nya dan beserta isi-isinya gitu kan ya. Terus begitu kita pulang ke hotel dari Jabal Rahmah, gue ngeliat
eh, minimarket. Minimarket yang mana nama minimarket itu sama persis dengan lokasi di Find My Location yang pertama kali gue lihat, Al Abraj. Iseng dong gue, coba deh terakhir kali gue telepon nih, siapa tahu diangkat gitu kan. Gue telepon, gue tungguin. Baru 3 detik ringing, langsung diangkat sama dia. Sama dia orang. Assalamualaikum, dia bilang pakai aksen Arab kan. Gue kan nggak bisa bahasa Arab, langsung gue kasih ke Abah Subki. Gue minta Abah Subki, Abah tolong angkat Abah, bilang bisa nggak dibalikin HP-nya gitu. Udah Abah Subki ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan dia langsung bersedia untuk nganterin ke kamar hotel kita. Dia nganterin loh, gitu. Dan akhirnya alhamdulillah, qadarullah, HP itu balik ke tangan gue. Ya gue kasih inilah, saya thanks ke dia, kasih rezeki sedikit lah gitu kan ya. Tapi ya bersyukur banget, bisa dibilang itulah namanya buah dari keikhlasan. Ketika kita mencoba ikhlas, ini kan unik nih, bisa dibilang unik. Di hari pertama gue coba calling berkali-kali tidak diangkat. Hari kedua saat masih ada ganjelan di hati gue, ini HP-nya belum dikasih balik. Hari ketiga baru dikasih balik, ketika gue udah bener-bener ya udah ngelepasin semuanya gitu, ngerilis semuanya, udahlah aman lah, terjual balik lagi. Nah dari pelajaran ini gue mendapatkan sebuah analogi yang menarik ya, dimana kadang-kadang ketika kita kehilangan sesuatu itu ibarat seperti ini, begini, seperti kita seorang anak kecil yang dikasih mainan, lalu kadang-kadang kan anak kecil ketika dikasih mainan, kita orang tua yang ngambil mainan, anak itu akan nangis kan. Tapi kadang-kadang ketika si anak itu udah diem, orang tua itu akan ngasih lagi atau bahkan ngasih yang lebih baik lagi gitu. Dan seperti itulah analogi yang biasa kita hadapi sehari-hari. Kadang-kadang apa yang dikasih Tuhan oleh kita, kadang-kadang ketika kita mampu ikhlas, itu justru akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi oleh Tuhan. Itu salah satu hal penting yang menjadi pelajaran berharga lah bagi gue selama di sana gitu. Dan ya pada akhirnya gue extend sebanyak 8 hari ya, walaupun sebenarnya itu sudah kita rencanakan sebelum kita berangkat. Hari ke-13 ya, hari ke-14 ya, kebetulan kita extend, perpanjang sampai seminggu ke depan. Karena kenapa kita extend? Karena banyak hal yang belum kita explore di tempat ini. Apalagi gue kan suka tempat-tempat bersejarah, suka tempat-tempat wisata gitu kan. Dan kesempatan kali ini gue lagi sama sahabat gue nih, Habibi. Selain kita memang tujuan ibadah, kita juga sembari jalan-jalan ya, kita explore beberapa tempat di mana tempat-tempat yang memang bisa dibilang bersejarah ya. Termasuk Jabal Uhud. Jabal Uhud itu di mana terjadinya perang Uhud, di mana pasukan umat Muslim kalah oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid gitu. Jadi ketika umat Muslim di atas angin gitu ya, saat di atas, sebenarnya Rasul itu sudah memerintahkan mereka untuk jangan sampai kalian tinggalkan daerah atas pos kalian gitu. Karena kalau prinsip perang itu biasanya yang posisi di atas itu akan lebih dominan, karena secara kalau untuk memanah kan pasti dengan kekuatan gravitasi pasti akan lebih akurat gitu ya tembakannya gitu. Dan sebenarnya Rasul sudah menyarankan, tapi karena mereka melihat ada harta, ada emas di bawah, pasukan Muslim itu turun. Akhirnya itu yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk menduduki posisi mereka, dan akhirnya kondisi berbalik, umat Muslim yang kalah di Jabal Uhud gitu. Dan ya banyak lagi, salah satunya memang di sana banyak jabal ya. Jadi jabal itu artinya gunung teman-teman, bagi kalian yang mungkin belum tahu. Akhirnya kita sempat ke salah satu jabal juga, namanya Jabal Magnet. Kita lagi di mana nih? Lagi di Mantiqatul Baydo. Mantiqatul Baydo. Atau biasa dibilang Gunung Magnet. Kaifal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anta kaifal hal? Baik. Khair. Khair alhamdulillah. Sawi rahis. Kasih murah lagi, murah. Kasih murah. Kaif hadal makan? Kuis? Oh, kuis. Mia. Manzar mumtaz. Dikit-dikit gue bisa bahasa Arab lah ya. Al-manzar mumtaz.
Mumtaz. Mantap berarti. Ya, Mumtaz. pemandangannya Mantap. Al-Mantor. Mantor. Mantor Mumtaz. Oke, ini kita lagi sama El ya. Kita agenda hari ini sebenarnya kita mau naik onta gitu ya. Sayang. Abang Fatih. Naik kuda ya, Naya? Naik kuda. Cekat. Papanya yang mana ya? Papanya yang ini atau yang ini? Papanya yang ini apa yang ini? Papanya. Yang mana papanya? Inilah papanya, ini papa pating ini. Ya. Oke. Ini di mana? Bukannya Jabal Magnet namanya ya? Iya, Jabal Magnet. Jabal Magnet. Apa yang menarik dari sini apa? Yang menarik dari sini apa? Jadi kalau kenapa dibilang Jabal Magnet? Kenapa? Mobil bisa jalan sendiri. Oh ya? Tarik. Oh gitu. Iya, katanya gitu. Apa? Secara ilmiah itu kenapa? Aneh kurang Sempat tahu dijelaskan ya, nggak? kalau secara Nggak tahu. ilmiah. Nanti aneh cari tahu deh. Siap. Berarti dia agak sedikit bahlul ya. Ya, di sini nggak ada bahlul. Di sini nggak ada kata bahlul sebenarnya kan? Nggak apa. Yang paham tuh orang condet aja. Siap. Kita lihat naik unta, naik kuda, naik apa namanya kayak ATV gitulah pokoknya. Seru, terus di sana juga ketemu sama teman-temannya kakak yang lagi pada kuliah di sana. Terus kita makan bareng, makan daging onta. Pertama kali gue nyicipin daging onta dan termasuk yang mumtaz, mia. Enak ya di sana ya. Oke, kita makan daging onta lalu gelar alas gitu lah ya. Dan itu memang sering dilakukan dulu Rasul dan sahabat Rasul. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan jauh, biasanya mereka beristirahat di bawah pohon atau di hamparan itulah, di gelar alas mereka makan bareng gitu. Dan itu sempat kita lakukan. Tapi ada hal yang menarik itu, setelah dari sana anak gua tuh pas pulang nggak berhenti nangis. Ya mungkin memang itu kan bisa dibilang bekas medan perang ya. Jadi ya kita mungkin ya bisa dibilang banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di sana mungkin gitu. Dan begitu pulang, El nangis nggak bisa diem. Kebetulan gue saat itu lagi keluar ya bareng sama anak-anak, bareng sama Ilmi dan lain-lain. Kita keluar, gue pulang jam 11. Istri gue bilang, El dari tadi nggak bisa diem, nangis mulu. Nangis terus dari jam 11 sampai jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 3-an lah gitu ya, nangis. Gue tuh nggak pernah megang El. Ibunya terus yang coba diemin gitu. Sekali gue coba megang El, dan yang terjadi adalah gue merinding. Beneran gue merinding. Pas gue merinding, gue cerita sama istri gue, kok kakak merinding ya pas gendong El? Tahu nggak apa kata istri gue? Istri gue bilang, dari tadi juga dia begitu, merinding juga katanya. Nah mungkin ya kan kadang-kadang jin itu kan seneng sama anak kecil. Mungkin bukan jahat, tapi memang ya main lah gitu sama si El gitu. Akhirnya setelah kita dengerin surat-surat, ayat kursi, pelan-pelan El mulai tenang dan akhirnya bisa tidur lagi gitu. Kita jam 4 sampai jam 4 lah El bisa tidur gitu. Di hari pertama gue di Madinah, jadi memang kita katik umroh itu memang harus dari Madinah, biasanya dari Madinah lalu ke Mekah ya. Jadi kita perjalanan selama 4 hari di Madinah, sisanya di Mekah. Nah, yang di Mekah itu kan kita sampai di Mekah itu sekitar jam 9 malam. Gitu ya, jam 9 malam. Yang harusnya kita memang langsung ibadah umroh harusnya. Kita kan harus udah ready pakai ihram gitu kan. Dimana kalau pakai ihram itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau udah pakai ihram, kita nggak boleh yang namanya bersentuhan, kita mandi pakai sabun. Makanya disarankan, dianjurkan ketika pakai ihram, kita harus langsung ibadah umroh. Tapi saat itu karena gue lelah banget, gue minta waktu sama Abah Suki. Abah, bisa nggak Abah tidur dulu sampai jam
3 kita. Jadi jam 10 gue tidur, jam 3 gue bangun baru kita umroh. Karena gue capek banget, lelah banget saat itu. Dan ternyata itulah qadarullah ya. Saat itu Mekah lagi jarang hujan loh, tapi dan kita datang ke Ka'bah, datang ke Mekah sekitar jam 3 setelah gue istirahat ya. Jam 3, jam setengah 4 kita datang, pas menuju Ka'bah ternyata udah rintik-rintik teman-teman. Udah rintik-rintik. Akhirnya alhamdulillah hujan. Hujan itu kan artinya keberkahan. Dan Masya Allah ya, gue pertama kali ke Mekah, lalu tawaf gue diiringin dengan rintik hujan. Karena kalau bagi kalian yang belum tahu, hujan itu adalah sebuah keberkahan, apalagi di tanah Arab. Tanah Arab itu terkenal kering, tandus. Jadi hujan itu suatu hal yang langka dan menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat Arab, bagi orang Arab. Makanya ketika Rasul dulu kehujanan, Rasul akan membasuhi seluruh badan Rasul tuh, gitu. Seberharga itulah air bagi mereka. Gitu. Dan alhamdulillah ketika kita di sana kita dapat hujan. Dan yang tadinya kita lihat kondisi orang tawaf itu ramai sekali, sangat membludak. Karena hujan mungkin orang jalannya agak cepat ya, jadi agak sedikit buru-buru, jadinya tidak se-crowded sebelumnya gitu. Dan bersyukur banget karena kan kebetulan kita lagi gendong Abang El, jadi tidak berdesak-desakan gitu Abang El akhirnya. Dan alhamdulillah umroh pertama gue bisa berjalan lancar. Gue melakukan ibadah tawaf, sa'i, lalu tahlul, lalu gue menjalankan ibadah tawaf, sa'i, dan tahlul dengan lancar alhamdulillah. Gitu. Jadi tahlul tuh kita motong rambut. Cuma gue kemarin nggak mau gundul. Biasanya kan digundulin tuh. Iya, gue takut kan abis ini buka podcast gue kalau gundul. Pas di Madinah, kan abang udah ngerangka-rangka, udah jalan-jalan kan. L itu belum lancar jalannya teman-teman. Abis gue Jumatan, istri gue tuh nyuruh, sayang usap-usap sayang. Aduh, gue tuh kan nggak percayaan orangnya begitu kan. Tapi akhirnya tetap gue jalan nih kan, ya udahlah, usap-usap gitu. Tapi ya memang belum bisa langsung jalan saat itu. Doanya papanya itu, abang nanti pas umroh, abang jalannya udah lancar ya. Iya, gue sambil ngusap, sambil ngomong gitu kan, abang bisa jalan ya, lancar ya jalannya ya. Ya tapi terus saat itu belum bisa jalan, padahal kita masih sisa beberapa hari di sana. Di hari keberapa gitu ya, mendekati kita pulang ya. Gue habis sholat apa gitu ya, gue ngedoain anak gue, bener-bener ngedoain. Gue bilang anak gue bisikin, nak, habis kita dari umroh ini, begitu pulang ke Jakarta, nanti abang harus sudah bisa jalan lancar ya nak ya. Gue bilang begitu. Kita pulang dong, kita pulang nyampe Indonesia, nyampe rumah, abang udah jalan, lancar jalannya. Di sana udah jalan, cuman kalau masih takut-takut waktu kita umroh tuh. Kita biasa kan kita habis gendong, kita dudukin kan di ruang tamu gitu kan. Tiba-tiba kita duduk, ujuk. Dia jalannya lancar banget. Udah bisa nyamperin nyokapnya sekarang. Kalau nyokapnya ke kamar dikejar sama dia. Cuk. Udah bisa jalan, alhamdulillah banget gitu. Artinya itu menjadi salah satu doa gue yang dikabulkan saat itu ya. Ada yang ketinggalan, jadi Masya Allah pada saat kita ibadah umroh, pas lagi hujan-hujanan itu, aku kan gendong abang, terus kakak di samping dede kan. Ada orang, ya, kakak itu kan Masya Allah ya pada saat itu tuh betul-betul lagi, kondisinya lagi kurang baik lah gitu. Secara psikis kalau bisa dibilang ya. Lagi insecure? Dibilang insecure enggak juga sih, tergantung gitu. Cuma pada saat itu tuh ya memang kayak Allah tuh baik banget gitu. Karena kan yang Dede bilang, kita ini kan hidupnya berdua gitu. Yang tahu Dede tuh ya kakak, yang tahu kakak tuh ya Dede gitu. Jadi pada saat itu memang
berdoa ya Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan supaya salah satu bentuk supaya kakak tuh bisa kembali bersemangat dan betul-betul, oh Masya Allah ya, ternyata memang ya kita namanya hidup di dunia kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Cuman pada saat itu kayak Allah nunjukin kita lagi beribadah, Masya Allah, yang nggak tahu itu orang mana, nggak tahu orang ujung berung, nggak tahu orang mana, wujudannya dari mana gitu ya kan. Tiba-tiba dia negor kakak, Masya Allah, yang negor Assalamualaikum kata dia gitu ya. Jadi gini teman-teman, efek kita to the point aja ya. Jadi efek dari kasus kemarin, gue tuh kadang ngasih minder. Jadi ketika kita berdua, gue menganggap orang sinisin gue. Terus kadang-kadang ketika kita lagi ketemu sama orang hanya memandang Lesti, nggak pernah ngundang gue, manggilnya cuma Lesti, tidak pernah memanggil gue gitu. Nah, cuma perasaan aja. Gue kira cerita ke istri gue, kok begini ya efeknya ya gitu. Kok separah ini orang-orang menjudge sesuatu hal yang tidak sebenarnya mereka ketahui gitu. Nah, dan akhirnya Tuhan menjawab keraguan gue, keminderan gue, ketakutan gue di depan Ka'bah gitu. Di depan Ka'bah Tuhan menunjukin itu tadi, ketika gue lagi galau, maksudnya ketika gue lagi galau, gue lagi berkecil hati, ada orang tiba-tiba nggak kita nggak kenal, nggak tahu dari mana ya, dia bilang dia tahu gue gitu. Halo Rizky kata dia manggil nama gue. Assalamualaikum Rizky. Assalamualaikum Rizky. Halo brother kata dia. Alhamdulillah kita ketemu ya kata dia. Dia bilang alhamdulillah akhirnya kita ketemu ya kata dia. Iya, terus dia bilang dia tahu kakak, sampai tahu Instagramnya katanya, ngikutin kakak gitu-gitu lah. Terus gue penasaran, gue tanya dia dari mana. Dia bilang, gue tuh orang Belgia kata dia. Gue ada asal Belgia, tapi tinggal di Turki kata dia. Oh gitu, Masya Allah. Gitu. Cuma sayangnya gue nggak sempat foto bareng sama dia gitu. Tapi dia foto bareng sama kita, foto bareng sama gue ya di handphonenya dia. Gitu. Terus itu kita saling mendoakan, akhirnya kita berpisah di sana. Oke, itu dia tuh beberapa cerita kita. Ya mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata, kurang-kurang penjelasan gitu. Dan itulah menarik, mudah-mudahan yang menonton ini bagi umat muslim yang pengen beribadah umroh, beribadah haji bisa disegerakan ya. Bisa segera melihat Ka'bah, bisa segera mendapat panggilan. Oke, berhubung anak kita udah rewel. Nggak rewel sih, bukan rewel, ini nggak mau cicing aja dianya. Apa bedanya? Gitu lah ibu-ibu ya, dia nggak mau anaknya disalahin ya. Ini rewel namanya. Nggak mau cicing. Oh nggak mau cicing ya? Iya, ini anak kita aktif banget nih memang. Pengen udah bisa jalan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sikap perbuatan, mohon doanya dari kalian semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terus kita lagi terus belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Malu. Orang tua udah yang lancar lebih jalan, baik. masa pakai beginian? Ya nah ya, bye dulu. Bye, thank you. Abang bisa sholawat kan? Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, ikut, salamullah, ala yasin habibil alif bah. Oke teman-teman, makasih semua yang udah nonton ya. Mudah-mudahan bisa mengambil tadabur dari kisah kita, mengambil hikmah ya dari kisah kita. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu dukung terus konten-konten yang kita berikan. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Makasih semuanya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bundar topi saya. Itu Bundar. Bukan topi. Oke.